Tetapi apakah di Indonesia sudah terbentuk herd immunity? Ya, itu kepatuhan-kepatuhan itu syarat mutlak atau syarat wajib yang harus dilakukan oleh masyarakat. Sedangkan kalau kasus dengan COVID-19 ini belum ada vaksin dan orang yang kemudian sudah pernah sakit terbentuk antibodi, memang terbentuk antibodi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agung Prayoga. Kali ini kita di program baru. Program baru itu kita namai e-podcast atau Edukasi Podcast Kesehatan. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu atau kedatangan narasumber. Sudah bersama kami Ibu Nur Laila. Selamat pagi, Bu Nur Laila. Selamat pagi, Mas Agung. Kita sudah ditawarkan sebuah konsep baru atau sebuah strategi baru. Betul nggak Bu Eka? Betul. Nah, sebuah strategi baru itu dinamai herd immunity. Nah, kita harus samaratakan terlebih dahulu. Apa itu pengertian herd immunity, Bu? Ya. Terima kasih, Mas Agung. Jadi konsep baru saya kira yang ditawarkan oleh pemerintah adalah new normal. Kemudian banyak masyarakat mengaitkan antara kondisi new normal ini dengan herd immunity. Apakah itu new normal itu sama dengan herd immunity atau bagaimana, saling berkaitan. Nah, herd immunity sendiri itu kata lainnya adalah community immunity. Jadi kekebalan populasi atau kekebalan di suatu komunitas tertentu. Sebetulnya konsep herd immunity itu adanya selama ini itu ada di konsep imunisasi. Ketika ada sebagian besar anak, misalkan 90% atau lebih anak di satu populasi itu dia imunisasinya lengkap, kemudian ada sebagian kecil misalkan 10% atau kurang anak yang tidak diimunisasi karena kondisinya yang tidak memungkinkan untuk diimunisasi, sehingga komunitas atau sebagian kecil anak itu yang tidak diimunisasi itu akan terdampak sehat juga karena semua lingkungannya sehat, tidak ada infeksi, tidak tertular infeksi. Itu konsep dasar dari herd immunity. Kita melihat lagi tentang persentase tadi ya Bu. Berarti ada sebuah persentase dalam merangkum untuk herd immunity. Nah, kalau pada kasus COVID ini kan bisa dikatakan kan ini menjangkit untuk rentan umur kan bukan yang dari anak-anak ya Bu. Sedangkan dari kita sendiri sudah paham bahwasanya untuk COVID ini belum adanya vaksin. Apakah itu enggak riskan ya Bu? Ya, betul sekali. Itulah yang kita khawatirkan bersama apabila kemudian memang pemerintah itu menerapkan konsep new normal ini yang diperkirakan mulai bulan Juni nanti. Masyarakat itu berpikiran apakah ini kemudian mengandalkan herd immunity pada masyarakat untuk kasus COVID-19, sementara kasus COVID-19 ini tidak ada vaksinnya, sehingga diharapkan masyarakat itu kebal terhadap COVID-19 ini karena dia sudah memiliki imunitas yang didapatkan secara alamiah. Didapatkan secara alamiah artinya dia sudah terjangkit atau pernah sakit COVID-19 ini, kemudian menjadi terbentuk antibodinya, kemudian bisa istilahnya kebal ya. Kebal, kemudian harapannya juga melindungi lingkungan sekitarnya, populasi sekitarnya yang kemungkinan mungkin belum terpapar dengan coronavirus ini. Seperti itu, Mas Agung. Kalau kita melihat lagi kan, kadang memang media ini kan banyak sekali yang bisa dikatakan mainstream ya Bu. Ya, nah, betul sekali. Kalau kita lebih spesifikkan lagi, kadang masyarakat kalau sesuai kemarin analisa saya beberapa kali menanyakan terhadap masyarakat juga. Betul. Bu, Gimana? apakah jenengan tahu tentang herd immunity? Sepertinya mereka menjawabnya tidak tahu dan tidak ingin tahu. Nah, kalau menurut Bu Ella sendiri ini, kalau dari segi masyarakat ini untuk hal yang seperti ini tuh wajib tahu atau bagaimana Bu? Ya, sebaiknya masyarakat pun tahu ya, tahu konsep dasarnya, pemahaman awalnya dasarnya, sehingga ketika membaca media itu bisa lebih cerdas seperti itu, memahami, dan kemudian harapannya juga bisa melindungi diri. Nah, ketika nanti konsep new normal sudah diaplikasikan kan harus bisa menjaga diri dan keluarga supaya tidak terjangkit coronavirus gitu. Kalau kita melihat lagi Bu, memang kan beberapa negara yang sudah berkembang ini banyak seperti China sendiri kan sudah zero kemarin kan Bu, tapi ada angka
kembali lagi naik, untuk prosentasenya kembali naik. Berarti kan ini ada sebuah virus yang kembali muncul. Nah, ini untuk kaitannya dengan herd immunity itu apa, Bu? Betul sekali. Jadi sebetulnya konsep imunisasi yang kita memberikan vaksin saja itu kan untuk membentuk antibodi di dalam tubuh. Harapannya ketika ada virus, bakteri atau yang lainnya itu masuk, mikroorganisme patogen yang sejenis itu masuk, tubuh kita sudah punya antibodi atau tentaranya. Sehingga apabila sakit pun akan tidak parah. Nah, tetapi memang masih ada kemungkinan kecil ketika orang kemudian divaksin, masih ada kemungkinan kecil untuk sakit, tetapi harapannya sakitnya itu ringan, tidak menimbulkan kematian. Nah, sedangkan kalau kasus dengan COVID-19 ini belum ada vaksin dan orang yang kemudian sudah pernah sakit terbentuk antibodinya kan, tetapi ketika kondisi imunitasnya kurang optimal, belum optimal atau tidak optimal saat itu, kemudian bisa terjangkit kembali atau sakit kembali. Itu yang dikhawatirkan ketika kondisi masyarakat ataupun interaksi masyarakat meningkat lagi. Nah, yang dikhawatirkan adalah nanti ada lonjakan kasus lagi. Itu yang dikhawatirkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Jadi ini sangat menarik ya. Jadi untuk hal yang selanjutnya, ini kan kemarin kita pahami bersama ya Bu, ini kan kemarin untuk di bulan-bulan terakhir ini kan sudah kita menerapkan untuk PSBB. Betul, sudah menerapkan juga sudah ada yang banyak lockdown juga. Nah, dengan adanya herd immunity ini, apakah tidak terjadi semacam kemarin kita sudah menerapkan sebuah protokoler yang sangat ya dikatakan ya cukup ketat lah Bu. Nah, dengan adanya herd immunity kan pemahaman masyarakat ini kan sangat luas. Kadang memaknai ini, wah pastinya cuman herd immunity atau apa. Nanti kan apa itu nggak sedikit melonggarkan sebuah ketaatan yang semula gitu, Bu. Ya, baik. Jadi diluruskan dulu bahwa yang disampaikan pemerintah adalah new normalnya ya. Untuk new normal itu memang beberapa media sudah sudah menuliskan ya apa saja protokol-protokol kesehatan yang harus dipatuhi, seperti menggunakan masker, kemudian cuci tangan, kemudian jaga jarak. Nah, kepatuhan itu syarat mutlak atau syarat wajib yang harus dilakukan oleh masyarakat. Ketika masyarakat tadi kemudian ada yang melanggar, nah resikonya apa ya? Resikonya akan terjangkit oleh coronavirus ini atau COVID-19 ini. Nah, sehingga ketika nanti new normal ini akan dilaksanakan oleh pemerintah, ya semua lapisan masyarakat wajib mutlak harus patuh terhadap protokol kesehatan. Nah, tetapi apakah di Indonesia sudah terbentuk herd immunity? Ya, itu juga perlu banyak pertimbangan atau telaah literatur. Jadi begini, antibodi kita baca di beberapa jurnal itu antibodi ada penelitian dari Cina ya yang meneliti pada 175 pasien yang kemarin terjangkit COVID-19 itu ada antibodinya, dan antibodi itu bertahan di tubuh pasien. Itu juga bisa dari jenis antibodinya itu bisa bertahan selama 2 tahun, meskipun ada yang bertahan sekitar 15 bulan seperti itu. Nah, apakah nanti ini itu juga menjadi, beberapa ilmuwan juga akan bertanya-tanya apakah nanti ini akan menjadi virus ataupun penyakit yang kemudian akan muncul tahunan 2 tahunan seperti itu karena kondisi antibodi yang kemudian aktivasinya menurun seperti itu, atau bagaimana. Itu beberapa penelitian yang saya baca. Kemudian ada kondisi lingkungan itu juga ataupun beberapa faktor yang mempengaruhi herd immunity. Itu ada kondisi lingkungan sendiri, terus budaya orang, interaksinya, bagaimana komunitas itu, masyarakat itu saling berinteraksi seperti apa, kepatuhan terhadap protokol kesehatan itu akan mempengaruhi herd immunity. Nah, kita juga kita lihat kasusnya juga kurvanya masih meningkat. Apakah sudah terbentuk herd immunity? Saya kira di Indonesia juga belum terbentuk. Ada studi di di luar negeri, memang tidak ada kasusnya, tidak ada studi untuk di Indonesia, belum ada studi di Indonesia. Itu menyampaikan, ada yang menyampaikan ketika herd immunity itu mau dikatakan istilahnya sudah terbentuk herd immunity di suatu komunitas, itu harus ada minimal 67% masyarakatnya yang patuh. Tapi itu juga tidak bisa digeneralisasi untuk semua negara karena kondisinya dan kasusnya berbeda-beda. Ada lagi yang menyampaikan bahwa
penelitian menyampaikan bahwa seperti ini, sebentar. Nah, ada beberapa penelitian yang menyampaikan, sebagai contoh, ini memang tidak ada di sini untuk Indonesia. Sebagai contoh, misalkan kita tahu kemarin yang agak besar kasusnya, misalkan di sebentar, di Italia. Nah, di Italia itu ada kasus sekitar 17.000. Nah, minimal supaya bisa terbentuk herd immunity-nya itu minimal populasi yang sembuh, yang recovery, yang sembuh baik dan sehat itu minimal ada sekitar 59%. Kemudian di kasus-kasus yang lain lagi, misalkan di Jerman ya, ada sekitar 3.675 kasus, itu ada proporsi yang recovery atau sembuh gitu ya, masyarakatnya paling tidak ada 69,6%. Tentu saja dengan kasus di Indonesia yang lebih besar dan masyarakatnya juga yang lebih padat penduduknya dengan budaya yang berbeda, tentu saja tidak bisa disamaratakan seperti itu. Kalau dengan konsep imunisasi harus ada minimal 90% yang sudah kebal. Sementara kita tahu kalau istilahnya kita kan ada OTG ya. Nah, tidak semua yang kemudian ada coronavirus di tubuhnya kemudian sakit itu jelas harus diisolasi dan dirawat. Nah, bisa jadi kan ada yang OTG kemudian masih beraktivitas di luar seperti itu. Kalau dari kabar terakhir kan ini dari WHO juga menyampaikan bahwasanya untuk COVID ini kan tidak akan mungkin hilang untuk jangka waktu yang pendek atau mungkin jangka waktu yang panjang. Nah, kalau semisal Bu, suatu saat ini memang kita ditemukan sebuah vaksin. Nah, apakah untuk herd immunity ini akan menjadi sebuah opsi terakhir atau bagaimana, Bu? Ya. Ketika nanti pada saat nanti kemudian ada vaksin untuk coronavirus ini, tentu saja herd immunity itu menjadi konsep yang pas ketika masyarakat itu kemudian bisa diberikan vaksin untuk COVID-19 ini. Saya kira sudah pas. Untuk yang selanjutnya mungkin kan ini Bu Ella kan sebagai dosen. Nah, untuk aplikatif untuk sementara ini yang beberapa kurun waktu ini mungkin yang sudah dilakukan Bu Ella untuk dalam menangani kasus ini seperti apa, Bu? Ya, betul sekali. Jadi kami di kampus sendiri sudah menerapkan dari semenjak pertengahan Maret ya, pertengahan Maret semua kita pembelajaran dilakukan secara daring, online saya kira, baik di kelas maupun di klinik. Kalau yang di klinik beberapa mata kuliah yang harus di klinik kita tunda dulu sampai situasi aman seperti itu. Kemudian kita patuh semua terhadap protokol-protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan kedepannya juga kita harus tetap patuh terhadap protokol kesehatan seperti itu. Mungkin ada sedikit saran Bu untuk teman-teman dari mahasiswa untuk ya mungkin hal apa yang bisa dilakukan teman-teman mahasiswa mungkin untuk lebih meningkatkan atau lebih mengurangi lagi untuk memutus rantai pandemi ini, mungkin untuk juga terkait herd immunity ini. Kan mahasiswa sebenarnya kan sudah dibekali ya Bu untuk beberapa materi. Harusnya kan bisa lebih mengaplikasikan apa yang didapatkan, mengimplementasikan ke masyarakat juga. Nah, kalau saran dari Bu Ella untuk teman-teman mahasiswa itu bagaimana, Bu? Bagus, teman-teman mahasiswa, jadi kami harapkan karena kita utamanya adalah basicnya institusi kesehatan, mahasiswa kesehatan itu memiliki kewajiban penuh atau kewajiban yang besar. Yang pertama adalah untuk patuh terhadap protokol. Nah, protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah satu. Yang kedua adalah kita juga punya kewajiban untuk mengedukasi masyarakat. Nah, di situasi yang maaf kemarin yang Mas Agung tadi sampaikan cukup ketat situasinya, pun ada masyarakat yang masih belum patuh, sehingga adalah tugas kita semua mahasiswa, kemudian tenaga kesehatan, semua lapisan masyarakat adalah untuk mengedukasi, mengingatkan masyarakat untuk tetap patuh terhadap protokol kesehatan dan mengingatkan ini tidak boleh bosan. Nah, aplikasikan sendiri minimal keluarga dan masyarakat semua. Saya kira untuk edukasi sekarang media sosial sangat banyak ya, bisa dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat ataupun oleh mahasiswa sendiri. Tapi masih ada loh Mas Agung, masyarakat yang maksudnya belum melek dengan media sosial. Mungkin orang tua atau yang tinggal di kampung. Dipengaruhi dengan beberapa faktor sih Bu, tentunya Bu. Tentunya kan kalau seperti saya sendiri kan sebagai ya anak muda ini kan Bu, kadang juga sangat pingin itu Bu, mengaplikasikan beberapa hal ini, tapi kan kadang
kita menyampaikan itu kan penangkapan masyarakat juga berbeda, Bu. Betul. Nggih, kadang kita juga harus pintar-pintar untuk menyampaikan. Kadang kita menyampaikan kepada seseorang yang mungkin harus memang mewajibkan satu hari itu harus bekerja atau bagaimana. Betul. Jadi harus selektif juga, Bu, gitu, Bu. Iya. Nah, makanya mungkin lebih baiknya ya ada sebuah kayak panduan untuk teman-teman mahasiswa itu benar-benar menyampaikannya seperti ini dan seperti ini, harus ada alur yang pas gitu, Bu. Oh ya, bagus sekali. Sebenarnya kalau konsep mendasar sudah kita sampaikan ya setiap kali di kelas dan semua mata kuliah ada topik tentang memberikan pendidikan kesehatan. Saya kira itu bisa diulang kembali. Betul sekali, nanti kita bisa tambahkan mengenai protokolnya ya, prosedurnya untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat. Ya, seperti itu Mas Agung. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini. Ini sudah berada di ujung acara, yaitu di e-podcast ini. Jadi tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh Bu Ella. Mohon untuk bisa diaplikasikan dan mungkin untuk dicatat. Dan apabila teman-teman mendengarkan ini merasa untuk teredukasi, jadi untuk bisa menyampaikan kembali kepada masyarakat. Dimulai dari diri sendiri dan nanti diaplikasikan ke orang-orang terdekat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di e-podcast yang selanjutnya. Terima kasih Bu Ike atas waktu yang diberikan. Semoga memberikan kebermanfaatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.